Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparman, guru SMA Negeri 11 Pangkal Jenek dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun ini, saya mengikuti apresiasi GTK 2025, di mana judul saya adalah Klinik Biologi, Tempat Luka Belajar Disembuhkan. Karena kenapa? Setiap anak yang terluka bukan menuju kegagalan, tetapi itu adalah proses penyembuhan. Di klinik biologi, anak-anak belajar bersama, dibimbing. Ibaratkan sebuah klinik di mana setiap siswa memiliki spesialis untuk saling belajar bersama dengan teman-temannya. Karena setiap anak adalah anak yang cerdas dan mereka belajar bersama dengan berkesadaran, bermakna, dan tentunya menggembirakan. Dengan klinik biologi, pembelajaran semakin mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, silakan disiapkan. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anakku sekalian, saya akan presensi pada hari ini, ya. Abdul Salam, Hadir Pak. Ahmad Al-Malik, Hadir Pak. Ainun Mardia. Anakku sekalian, pada hari ini kita mempelajari tentang konsep metabolisme, ya, di mana kita akan membahas dua pokok bahasan besar, yaitu tentang katabolisme dengan anabolisme. Di sini anakku sekalian, tujuan pembelajarannya bisa dilihat bahwa anakku sekalian ada tujuan pembelajaran yang anakku sekalian harus capai pada hari ini dan bisa dilihat pada Smart TV di atas. Oleh karena itu sebelumnya saya akan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui pemahaman anakku sekalian. Mungkin Anda yang bisa diambil. Jadi kita lihat anakku sekalian, kalian sudah memahami tentang bagaimana katabolisme, khususnya tentang respirasi. Ada 4 tahap pada respirasi, ya. Ada yang bisa mengangkat tangan 4 tahap respirasi tersebut? Jadi ada 4 tahapan. Yang pertama itu glikolisis, 2 dekarboksilasi, lalu siklus Krebs, dan transfer elektron. Andi ini bisa menyebutkan hasil dari hasil glikolisis. Jadi pada tahapan respirasi seluler, khususnya glikolisis, itu terjadi pemecahan glukosa menjadi asam pirufat pada respirasi aerob dengan glukosa dipecah menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Enzim merupakan sebuah protein, jadi sifatnya sama dengan protein, yaitu dapat menggumpal dalam suatu suhu tinggi yang berpengaruh oleh temperatur. Pekerjaannya itu secara khusus, artinya hanya untuk bekerja dalam suatu reaksi saja, tidak dapat digunakan oleh beberapa reaksi. Dan dapat digunakan berulang kali. Enzim dapat digunakan berulang kali karena enzim tidak dapat berubah pada saat terjadi reaksi. Di mana respirasi aerob itu adalah salah satu bagian dari katabolisme karbohidrat, yang dimana dia itu membutuhkan kedua sebagai oksidator atau yang disebut dengan penerima elektron terakhir dari reaksi. Di sini itu ada tahapan-tahapan dari respirasi aerob, yang dimana yang pertama itu ada namanya tahapan glikolisis, yang dimana pada tahapan ini itu ada proses pemecahan glukosa atau bagaimana proses respirasi anaerob terutama pada proses fermentasi. Oke, jadi kalau respirasi anaerob itu terkait dengan bagaimana tanpa oksigennya senyawa organik untuk menghasilkan energi dari pengubahan senyawanya menjadi bentuk energi. Jadi ada fermentasi, ada
menjelaskan terkait proses fermentasi lebih dalam. Oke. Nah, fermentasi itu ada dua. Yang pertama itu pembentukan etanol. Jadi bisa menghasilkan etanol juga. Paham? Jadi begitu. Mak Cin, tanggung apa? Gimana itu fotosintesis di reaksi terang? Fotosintesis itu kan terbagi menjadi dua, reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, reaksi terang ini terbagi lagi menjadi dua. Matahari di dalam bentuk cahaya. Mampu memecahkan molekul air sehingga dihasilkan ion H+, O2 dan elektron. Bagaimana lanjutan fotosintesis di reaksi gelap? Nah, reaksi gelap itu terjadi apabila ia sudah melewati tahap reaksi terang di 4 jalur. Yang pertama itu jalur Kelvin. Nah, jalur Kelvin ini dilakukan oleh tumbuhan pada umumnya. Oke, terima kasih anak sekalian. Kita sudah belajar biologi hari ini tentang metabolisme dengan strategi klinik biologi. Mungkin dari Almira, dari kliniknya tadi bisa dijelaskan apa yang didapatkan yang tidak dipahami kemarin tentang tahapan dari reaksi respirasi selular. Yang pertama itu yang ada glikolisis yang juga dekarbon. Yang ketiga itu siklus Krebs dan yang terakhir itu transfer energi. Oke, tepuk tangan untuk untuk anak 12 Lord Kevin, klinik biologi Seperti tukang olah disembuhkan dengan pemahaman semakin mendalam. Dengan adanya klinik biologi, analoginya seperti kamu datang ke rumah sakit untuk mendapatkan sebuah obat. Ketika kamu pergi ke klinik biologi, kamu langsung mendapatkan ilmu dari teman sebaya, dan itu merupakan penjelasan yang sangat spesifik. Oke, menurut kami klinik biologi ini dapat menambah pemahaman kami lebih dalam karena kita seperti belajar dari spesialisnya secara langsung, dan juga tutor sebaya ini membuat kita lebih percaya diri karena misalnya kita bertanya kepada guru itu agak sungkan sedikit, tetapi ketika kita berhadapan dengan teman sebaya kita itu akan cenderung lebih mudah untuk mengeluarkan pertanyaan dan tidak merasa malu ketika kita tidak mengetahui terkait materi yang kita merasa bingung di dalamnya.